Halo Sobat Isi, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Niputu Loisa Pratnya Maharani, bisa dipanggil Luisa. Saya dari kelas Kulineri B, kampus cabang Gianyar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneur dan 3 tokoh entrepreneurship yang saya pilih. Pertama, apa sih itu entrepreneur dan entrepreneurship? Entrepreneur menurut saya adalah suatu produktivitas atau kewirausahaan itu sendiri, dan entrepreneurship adalah orang yang menjalankannya atau pengusaha itu sendiri. Seorang entrepreneurship adalah seorang yang menciptakan, mengembangkan, serta menjalankan usahanya sendiri, yang berani mengambil resiko dan melihat atau mengambil peluang untuk mencapai keuntungan. Seorang entrepreneurship memiliki sifat mandiri, kreatif, dan inovatif. Nah, ada pun 3 tokoh entrepreneur yang saya pilih, yaitu pengusaha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Nadiem Makarim, Raffi Ahmad, dan Nur Hayati Subakar. Siapa sih ketiga tokoh itu? Nah, saya akan menjelaskannya lebih lanjut di slide berikut. Yang pertama yaitu ada Nadiem Makarim. Profil singkat mengenai Nadiem Makarim. Lahir pada tanggal 4 Juli 1984 dengan pendidikan yaitu gelar MBA Harvard Business School. Jenjang karir sebagai pengusaha dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nadiem Makarim memulai karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di MC Kinsey & Company pada tahun 2006 sampai 2009. Setelah meraih gelar MBA dari Harvard Business School, ia kemudian menjadi CEO Founder Manager Direction Salora Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012. Tempat ia mendapatkan banyak pengalaman dalam membangun startup. Setelah keluar dari Salora, Nadiem menjabat sebagai Chief Innovation Officer atau CEO Kartuku pada tahun 2013 sampai 2014. Pada tahun 2010, Nadiem mendirikan Gojek yang awalnya hanya layanan call center untuk ojek dan pengiriman barang. Seiring waktu, Gojek tumbuh menjadi perusahaan rintisan terbesar di Indonesia dan masuk dalam daftar 19 dekakorn dunia dengan valuasi mencapai 10 miliar US dollar. Pada tahun 2016, Gojek mendapatkan pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun dari berbagai investor besar di dunia. Tidak hanya Gojek saja, Nadiem Makarim juga mengembangkan dari sektor transportasi, pengantaran makanan, logistik, hingga sistem pembayaran digital melalui GoPay. Nah, aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai untuk memesan makanan, memesan layanan transportasi seperti Gojek dan GoFood adalah sistem ataupun perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Yang kedua yaitu ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad lahir pada tanggal 17 Februari 1987. Ia adalah seorang artis, presenter, penyanyi, konten kreator, dan pengusaha terkenal di Indonesia. Raffi Ahmad merupakan salah satu selebriti papan atas di Indonesia yang sukses merambat dunia bisnis. Ia memulai karir sebagai aktor dan pembawa acara, lalu mendirikan Rans Entertainment bersama istrinya yaitu Nagita Slavina. Rans Entertainment menjadi salah satu kanal YouTube terbesar di Indonesia. Mereka juga membangun Rans Musik, Rans Picture, dan Rans Animation Studio sebagai bentuk ekspansi ke industri musik, film, dan animasi. Selain di sektor entertainment, Raffi Ahmad juga aktif di bidang kuliner, olahraga seperti membangun klub sepak bola yang bernama Rans Nusantara FC dan tim basket bernama Rans Peak Basketball serta Rans Glory. Selain itu, istrinya yaitu Nagita Slavina mendirikan brand fashion yang diberi nama
Nas L by Nagita Slavina yang menyasar pasar atau konsumen yaitu perempuan dan anak-anak. Yang terakhir yaitu ada Nurhayati Subakat. Beliau lahir pada tanggal 27 Juli 1950. Beliau adalah pendiri kosmetik halal nomor 1 di Indonesia dan komisaris utama dari PT Paragon Teknologi and Innovation atau PTI, perusahaan kosmetik nasional terbesar di Indonesia. Selanjutnya yaitu kisah dan perjalanan karir Nurhayati Subakat. Nurhayati Subakat memulai karir sebagai seorang apoteker lalu bekerja di industri kosmetik. Dan di tahun 1985, ia merintis usaha rumahan bersama sang suami dengan merek Putri. Dan di tahun 1995, ia meluncurkan Wardah sebagai merek kosmetik dan developer kosmetik halal di Indonesia. Dan mengembangkan merek ternama lainnya di bidang kosmetik, antara lain Makeover, Emina, Calf, Labore, Bioderma, Insta Perfect. Salah satu merek kosmetik terkenal yang diciptakan oleh beliau adalah Wardah yang didirikan pada tahun 1995. Wardah menyumbangkan sekitar 70% pendapatan perusahaan yang telah mempekerjakan lebih dari 12.000 karyawan di Indonesia dan Malaysia. Beliau juga berpesan mengenai suatu usaha dan bagaimana menjalankan suatu usaha di dalam cuplikan video berikut. Kita harus punya tujuan yang sama dulu. Untuk apa kita bikin bisnis? Nah, kalau kita memang dari awal tujuan bikin bisnis bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang entrepreneurship atau seorang pengusaha tidak hanya fokus kepada bisnisnya, tetapi bisa melihat peluang dan solusi-solusi dari masalah tersebut dan berani mengambil risiko. Siapapun bisa menjadi seorang entrepreneurship, walaupun dia dari kalangan artis, kalangan kesehatan, ataupun orang biasa seperti kita, asalkan kuncinya jangan pantang menyerah, terus berusaha dan bekerja keras untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Walaupun tidak sesukses ketiga tokoh tersebut, tapi jika kita membangun suatu usaha dan menghasilkan keuntungan yang bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari, kita bisa disebut dengan entrepreneurship. Nah, sekian dari video dan tugas kali ini. Sampai jumpa dan bye-bye.